Ledakan, penatua ilusi roh diangkat dari tanah dan jatuh ke tanah. Seniman bela diri yang menonton adegan ini melalui susunan proyeksi semua menatap dengan mata terbuka lebar. Penonton di venue bisa langsung melihatnya, jadi mulut mereka cukup terbuka untuk memasukkan beberapa telur. Jika itu adalah lemparan bahu, itu masih bisa dimengerti. Tetapi penatua ilusi roh adalah manifestasi dari energi spiritual, bukan binatang fisik. Murid sekte sepanjang masa itu benar-benar mengangkatnya dengan tangan kosong dan kemudian jatuh ke tanah. Ini terlalu mengejutkan. Lebih-lebih lagi, itu dibentuk oleh 23 Raja Bela Diri. Itu terlalu eksplosif, terlalu menakutkan. Wos! Aura yang kuat menyebar dari panggung. Xiao Ziji memperlihatkan bagian atas tubuhnya, punggungnya menghadap susunan proyeksi, dan menjelaskan kepada semua seniman bela diri di benua itu apa artinya memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung. Pada saat itu, para seniman bela diri yang menonton hanya memiliki dua kata untuk murid sekte sepanjang masa ini yang memiliki tubuh fisik yang eksplosif. Luar biasa, di sekte suci lili yang jauh. Setelah Xiao Zui menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik gunung dan menghancurkan Dharma Idol yang dibentuk oleh 23 Raja Bela Diri, seluruh sekte terdiam. Sekte suci lili awalnya mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertempuran Harimau Naga. Kemudian, salah satu murid mereka yang paling menonjol dikalahkan oleh Xiao Ziji. Mereka telah kehilangan banyak muka dan hanya bisa mengajukan pembatalan. Menguasai, Murong Xin berdiri di belakang gunung dan melihat punggung pria itu di layar. Dia berkata dengan getir, ketika dia datang untuk bertarung, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ya, saat itu, Xiao Ziji tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia datang ke Sekte Suci Lili untuk mendapatkan kembali martabat yang telah hilang, itu saja. Mata Cheng Huixin berkilat marah. Dia awalnya berpikir bahwa muridnya dapat terus berkultivasi dan melampaui Xiao Ziji, tetapi sekarang, dari kekuatan pria itu, jarak antara keduanya semakin besar. Sial, Cheng Huixin sangat tidak mau. Namun, dia harus menerima kenyataan bahwa para murid sekte sepanjang masa semakin kuat. Kakak senior Xiao, perkasa. Kakak senior Xiao, perkasa. Gunung tulang besi. Ketika Xiao Ziji jatuh ke tangan penatua ilusi roh, lebih dari 10.000 murid bersorak serempak. Hahaha, Liu Wanxi memegang sendok dan menari dengan gembira. Si hitam dan dua hitam yang menyedihkan berdiri di depan kompor, wajah mereka tertutup dedaunan. Sekali lagi, dia kembali ke panggung. Setelah Xiao Ziji melemparkan Ling Huanzun ke tanah, murid-murid sekte suci perkembangan besar tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan terhuyung-huyung ke depan. Ketika mereka memantapkan diri dan melihat murid sekte sepanjang masa, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pria ini terlalu menakutkan. Bentuk formasi. Seorang murid dari sekte suci perkembangan besar berteriak dengan marah. Lebih dari 20 orang menyesuaikan posisi mereka dan mengaktifkan energi spiritual mereka secara maksimal. Senior ilusi, yang telah jatuh ke tanah, berdiri lagi. 8 lengan diayunkan, membawa kekuatan 10.000 kati saat mereka meledak ke arah Xiao Ziji. Mereka sangat marah. Dharma Idol-nya juga secara ekstrim. Kakak, Xiao Ziji, yang punggungnya menghadap penatua ilusi roh, diselimuti cahaya saat baju besi hitam solid langsung terbentuk. Huf. Pada saat ini, tinju spirit ilusion elder hancur, dan kekuatan yang dibawanya langsung menyebabkan tanah retak. Ledakan, Yang Yuhua bergegas dan berdiri di depan kakak senior Xiao. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung menangkap tinju yang berat. Kakak, pada saat yang sama, aliran cahaya mengelilingi lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika cahaya menghilang, baju besi yang kokoh sudah ada di tubuhnya. Proses Xiao Ziji dan Yang Yuhua mengaktifkan spirit armor mereka hanya bisa digambarkan sebagai tampan. Ketenangan yang mereka tunjukkan selama proses hanya bisa digambarkan sebagai sombong. Dalam kata-kata Jun Changqiao, karena mereka berpartisipasi dalam pertempuran Harimau Naga, mereka ada di sini untuk pamer. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan para murid sekte sepanjang masa untuk pamer. Jika ada, biarkan mereka mati. Huf. 7 lengan lainnya menekan dengan keras. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari jauh, dan lapisan es menutupi tangan besar itu. Segel es. Lu Qianqian menyilangkan tangannya yang seperti batu giok dan berteriak dengan dingin. Kakak, 7 lengan yang ditekan langsung dibekukan, dan kecepatan jatuhnya sangat berkurang. Itu disegel. Para penonton berseru. Pemahaman gadis ini tentang elemen es sangat menakutkan. Seorang elementalis es berkata dengan suara yang dalam.
Ledakan, sebuah tinju mengenai lengan yang ditangkap Yang Yuhua dan langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, He Wudi melayang turun dan berkata, serahkan padaku. Xiao Ziji dan Yang Yuhua menghindar. He Wudi berdiri di bawah lengan yang membeku dan mengguncangnya. Tatapannya yang sedikit malas langsung berubah tajam. Kamu serius sekarang? Jun Changqiao bertanya. Kultivasi murid terakhir ini telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi dia belum pernah melihat seberapa kuat kekuatan tempurnya. Energi spiritual He Wudi berkumpul di tangan kanannya dan segera menggunakan tinju tanah longsor. Huf. Untuk sesaat, seluruh arena dipenuhi dengan aura tinju yang menakutkan. Ye Xingchen mengerutkan kening. Dia telah mengolah tinju tanah longsor, tetapi dalam hal kekuatan dan momentum, itu jelas jauh dari He Wudi. Meskipun Kaisar Malam adalah kaisar bela diri yang terlahir kembali, murid terakhir ini berasal dari alam atas. Dalam pertempuran di Sekte Naga Hitam Jahat, jika bukan karena aura iblis memasuki tubuhnya karena kecerobohan, kelompok ahli faksi jahat yang menggunakan teknik haus darah tidak akan cukup baginya. Dalam kompetisi Harimau Naga ini, semua murid sekte sepanjang masa memiliki cheat. He Wudi terbang di langit dan melihat semua cheat. Ledakan. Sebelum segel pada 7 lengan bisa dibuka, banyak jejak tinju sudah terbang ke arahnya. Bang. Setelah serangkaian ledakan, lengan Illusion Elder semuanya patah. Energi spiritualnya berubah menjadi asap dan menutupi setengah dari arena. He Wudi melompat dan mengulurkan 2 jari. Huf. Cahaya merah tua dengan cepat berkumpul dan menembakkan sinar cahaya yang menyilaukan. Itu meledak di antara alis penatua ilusi yang terhuyung-huyung dan menembusnya. Para murid dari Sekte Suci Perkembangan Besar memuntahkan darah. Saat pikiran mereka berantakan, penatua ilusi yang kental menghilang di arena. Itu rusak. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Pelemparan penatua ilusi roh oleh Xiao Zuiji sudah cukup berani, tetapi murid itu benar-benar membunuhnya dengan begitu mudah. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, murid terakhir saya harus sekuat Raja Bela Diri Puncak. Jika saya tahu, saya tidak akan membawanya ke kompetisi Harimau Naga. Mengapa? Karena dia terlalu kuat, dia tidak memberi peserta lain kesempatan untuk bertahan hidup. Jangan buang waktu. Lu Qianqian, yang diam, berkata, akhiri pertempuran dengan cepat. Li Qingyang dan yang lainnya tidak berani melanggar perintah kakak tertua. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan luka dari murid Sekte Suci Perkembangan Besar. Mereka mengumpulkan semua jenis keterampilan dan menyerang. Ye Xingchen adalah yang paling aktif. Bagaimanapun, dia telah disebut sampah sebelum pertempuran dimulai. Dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada peserta lain. Celepuk. Murid-murid yang terluka dari Sekte Suci Perkembangan Besar tidak dapat menahan serangan para murid Sekte sepanjang masa. Mereka terbang keluar dari arena satu persatu. Ini, penonton tercengang. Setelah beberapa saat, hanya ada satu murid dari Sekte Suci Pengembangan Besar yang tersisa di arena. 25 murid sekte sepanjang masa yang berdiri di depannya entah bersandar ke samping, memeluk tangan mereka, atau berjongkok. Mereka memancarkan aura yang kuat seolah-olah mereka telah berubah menjadi monster. Murid dari Sekte Suci Perkembangan Besar berteriak dengan marah. Pada akhirnya, bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia dikirim terbang oleh tendangan Su Xiaomo dan mendarat dengan rapi bersama keluarganya. Saat ini, pertempuran pertama babak pertama telah berakhir. Setelah jeda yang lama, wasit berkata, Sekte Suci Perkembangan Besar telah dieliminasi. Pemenangnya adalah Sekte Sepanjang Masa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima experience Talisman X2. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Namun, Jun Changqiao terkejut dan berkata, bagaimana dengan poin kontribusi? Sistem berkata, misi sampingan semacam ini dengan label harga tidak akan memberikan poin kontribusi sebagai hadiah. Jun Changqiao menangis dan berkata, apakah kamu bercanda? Tanda pisah. PS, masih ada lagi, silakan pilih. Pertempuran pertama babak pertama telah berakhir. Semua 25 murid dari Sekte Suci Pengembangan Besar dikirim terbang. Tak satu pun dari murid sekte sepanjang masa yang tersingkir. Seluruh benua bintang jatuh terdiam setelah wasit membuat pengumuman. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa sekte sepanjang masa akan membantu sekte pengembangan besar untuk maju dengan mudah. Pada awalnya, tidak ada yang optimis tentang sekte kelas 5 ini.
Bahkan warga Azuresun County bersorak untuk mereka, berharap mereka bisa menahan serangan sekte kelas 1. Pada akhirnya, Sekte Suci Pengembangan Besar dikalahkan dan menjadi batu loncatan dari sekte sepanjang masa, membantu mereka maju ke babak kedua. Sebenarnya, mereka seharusnya tidak berteriak agar sekte sepanjang masa bertahan. Mereka seharusnya berteriak agar Sekte Suci Perkembangan Besar bertahan. Sayangnya, mereka tidak bertahan. Bahkan dengan area ilusi penguatan roh agung, mereka masih dihancurkan tanpa ampun oleh para murid sekte sepanjang masa. Ini adalah kisah tentang sungai kesedihan. Mata semua orang tertuju pada layar. Mereka terpaku pada sekelompok murid sekte sepanjang masa yang berdiri tidak teratur di atas panggung. Ada yang condong ke samping, ada yang menangkupkan tangan, dan ada yang mengepalkan tangan. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Monster, datang dan lihat, sekelompok monster. Duan Zishu memiliki ekspresi paling kaya di wajahnya. Murid-murid Great Development Saint semuanya dikalahkan. Dia bahkan tanpa sadar menggosok matanya untuk memastikan apakah yang dia lihat itu nyata. Itu nyata dan efektif. Sekte kelas 1 yang bahkan muridnya sendiri akan melawan habis-habisan, kalah dari sekte sepanjang masa begitu saja. Itu tak terbayangkan dan tidak bisa dipercaya. Hai. Jun Changqiao, yang duduk di samping, bersandar di kursinya dan menopang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan. Dia tersenyum dan berkata, "Saya harap sekte Anda dapat melewati babak pertama. Dengan cara ini, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertemu." Mulut Duan Zishu berkedut hebat. Sebelum pertempuran, dia tidak sabar untuk bertemu sekte sepanjang masa. Namun, sekarang sekte kelas 1 dikalahkan, dia pasti tidak akan beruntung bertemu mereka di babak kedua. Para tetua dari berbagai sekte yang awalnya menyesali bahwa mereka tidak cocok dengan sekte kelas 5 ini sekarang sangat senang karena mereka tidak cocok di babak pertama. Karena itu, semua penghinaan dan ejekan hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan absolut. Sekte sepanjang masa mengalahkan Sekte Suci Perkembangan Besar dan tidak diragukan lagi menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan diri kepada dunia. Celepuk. Di pusat sertifikasi di Yangzhou Barat Daya, Yi Tianxing ambruk di kursi yang telah disiapkan Penatua Zhou untuknya seperti balon kempis. Napasnya cepat, dan jari-jarinya gemetar hebat. Tidak ada yang tahu bahwa ketika leluhur suci pengembangan agung dikirim terbang satu persatu, ekspresi Master Dojo sangat kaya. Saat kompetisi usai, saat debu mereda, baru pada saat itulah jantung kecilnya, yang telah tergantung di tenggorokannya, kembali ke keadaan semula, dan dia sepertinya telah runtuh. Ini berarti bahwa ketika seseorang berada dalam situasi yang sangat tegang, mereka akan mengeluarkan banyak energi. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri dengan alam yang tinggi, akan sulit untuk menghindari ini. Tuan Ola, Penatua Zhou memegang kursi dan berkata dengan penuh semangat, kami menang. Sekte sepanjang masa menang. Kami menang, kami menang. Yi Tianxing, yang sedang bersandar di kursi, bergumam pelan. Kemudian, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Dalam pertempuran naga harimau untuk supremasi yang lalu, sekte-sekte yang dikirim semuanya tersingkir di babak pertama. Kali ini, sekte sepanjang masa akhirnya mematahkan kutukan dan maju ke babak kedua. Bagaimana mungkin dia tidak menangis air mata kebahagiaan? Lebih-lebih lagi, sekte yang mewakili Yangzhou Barat Daya bahkan telah membuat 2 rekor baru. Pertama, sekte kelas 5 telah maju ke babak kedua. Kedua, sekte kelas 1 telah dieliminasi di babak pertama. Dalam pertempuran naga harimau untuk supremasi yang lalu, meskipun sekte kelas 5 kadang-kadang berpartisipasi, mereka semua telah tersingkir di babak pertama. Setelah sekian lama, sekte kelas 5 tidak lagi berani berpartisipasi. Adapun sekte kelas 1 yang berpartisipasi dalam setiap kompetisi, mereka tidak pernah tersingkir di babak kedua, apalagi di babak pertama. Hari ini, sekte sepanjang masa telah mengalahkan Sekte Suci Pengembangan Agung. Legenda sekte kelas 1 yang tak terkalahkan di babak pertama benar-benar hancur. Tidak heran seluruh benua bintang jatuh terdiam setelah para juri mengumumkan hasilnya. Ini karena 2 catatan yang dibuat sekte ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menang. Sekte sepanjang masa menang. Setelah hening sejenak, puluhan juta warga Azuresun County bersorak gembira. Banyak dari mereka sangat bersemangat sehingga mata mereka kabur karena air mata. Yangzhou Barat Daya adalah prefektur terlemah, dan hanya ada satu tempat di setiap pertempuran naga harimau untuk supremasi. Jika kita pergi, kita hanya akan menjadi batu loncatan bagi sekte lain untuk maju ke babak kedua. Azuresun County hanyalah sekte kelas 9,
dan kami tidak berada di mata seniman bela diri dari kabupaten kelas atas. Tidak masalah, kami memiliki sekte sepanjang masa. Dia mewakili Southwest Yangzhou dan Azure Sun County. Sudah cukup baginya untuk mengalahkan sekte kelas 1 yang seperti dewa. Puluhan juta seniman bela diri dan warga melihat murid-murid sekte sepanjang masa yang tersebar di layar. Punggung mereka diluruskan tidak seperti sebelumnya, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi dan kebanggaan. Sekte sepanjang masa itu perkasa. Sekte sepanjang masa itu perkasa. Teriakan marah merobek langit Azure Sun County dan menyebar lebih jauh. Di arah yang berlawanan, di Gunung Tulang Besi, di sekte sepanjang masa. Meskipun para murid senang, mereka tidak tampak gila karena itu normal bagi kakak laki-laki mereka untuk mengalahkan murid sekte kelas 1. Sangat kuat. Bagaimana mereka berkultivasi? Jika kita bertemu mereka, akan ada pertempuran sengit. Murid-murid yang berpartisipasi dari berbagai sekte yang belum memasuki arena menatap dengan sungguh-sungguh pada murid-murid sekte sepanjang masa yang berjalan turun dari arena. Mengalahkan sekte suci pengembangan agung telah menarik perhatian para jenius sekte ini. Setiap orang, tiba-tiba, sebuah suara datang dari atas. Semua orang mendongak dan melihat Jun Changqiao muncul di depan barisan lagi. Dia berkata ke kamera, "Ini adalah muridku. Jika kamu bergabung dengan sekte sepanjang masa, kamu akan sekuat mereka." Petik 2. Mulut semua orang berkedut. Apa yang kamu tunggu? Tindakan lebih baik daripada kegembiraan. Suaranya pecah ketika dia meneriakkan beberapa kata terakhir. Itu terutama karena dia terlalu jauh dari barisan dan harus berteriak keras. Astaga, astaga, dua penyelenggara, Wu Huang, meraih Jun Changqiao dan menekannya ke kursi. Mereka tidak pergi dan berdiri di depannya dengan tangan bersilang. Perawatan ini sangat baik, aku bilang, kalian berdua. Jun Changqiao mogok, ada begitu banyak orang di sini. Jangan terus menatapku. Para tetua dari berbagai sekte menggerakkan mulut mereka. Jika mereka tidak mengawasi Anda akan terbang untuk beriklan. Siapa yang tahan dengan ini? Pertempuran pertama babak pertama berakhir. Di bawah tatapan semua orang, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Kakak senior, Li Fei bergumam, mereka terlalu lemah. Li Qingyang berkata, sekte kelas 1 hanya mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran harimau naga untuk hegemoni. Jika mereka benar-benar bertarung secara nyata dan mengirim murid paling elit mereka, kita mungkin tidak akan menang dengan mudah. Dengan kepribadiannya yang mantap, dia tidak akan menyangkal kekuatan sekte kelas 1 hanya karena dia mengalahkan sekte suci pengembangan besar. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu dengan fondasi yang kuat memiliki banyak keberadaan yang menantang surga. Terus terang, di mata sekte kelas 1, pertempuran harimau naga untuk hegemoni tidak lebih dari mengirim murid untuk melatih pasukan mereka. Murid-murid paling elit itu pasti akan memikirkan kultivasi. Saya berharap lawan di babak selanjutnya akan lebih kuat, kata Su Xiaomo. Li Qingyang berkata, Patriark mengatakan bahwa dalam pertempuran harimau naga untuk hegemoni ini, ada banyak jenius yang kuat. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesempatan untuk melihat mereka. Ya, semua orang fokus pada sekte yang akan muncul. Sayangnya, putaran kedua diperjuangkan oleh dua sekte kelas 4, dan mereka bukan dari wilayah tengah. Kedua belah pihak memilih untuk bertarung 1 lawan 1. Tidak ada kegembiraan dalam menonton pertandingan. Membosankan, Su Xiaomo dan Li Fei mengantuk. Hanya ketika sekte suci penentang dunia kelas 2 bertarung dengan sekte kelas 3 mereka menjadi tertarik. Karena setelah kedua belah pihak memilih untuk bertarung 1 lawan 1, pria bernama Ao Shuang mengalahkan 25 orang sendirian. Cek, Su Xiaomo berkata, agak kuat. Dia lawan yang kuat, Li Qingyang berkata. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, Ao Shuang melompat turun dari panggung. Ketika dia kembali ke posisi semula, dia menyapu pandangannya ke murid-murid sekte sepanjang masa dan berkata dengan jijik, sampah. Tatapan Ye Xingchen berangsur-angsur menjadi dingin, dan berkata, putaran berikutnya harus melawan sekte suci yang menentang dunia, aku ingin menghancurkannya sampai mati. Tanda pisah. PS. Lihat situasinya, tidak, sayang, tiket rekomendasi, tiket bulanan, buang. Kompetisi berlanjut. Seperti yang diharapkan, sekte tingkat tinggi, terutama 4 sekte kelas 1, dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan maju ke babak kedua. Tentu saja, ada juga sekte tingkat rendah yang mengalahkan sekte tingkat tinggi. Misalnya, sekte tinju besi. Sekte kelas 3 ini mengalahkan sekte kelas 3 dari negara tengah dan maju ke babak kedua.
Meskipun Zhao Dazuang hanya bertarung satu pertandingan, kultivasinya yang luar biasa membuat penonton percaya bahwa kekuatan anak ini benar-benar luar biasa. Memang ada banyak jenius yang baik dalam pertempuran naga dan harimau untuk supremasi ini. Banyak ahli mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, ketika mereka secara tidak sengaja melihat murid-murid sekte sepanjang masa dan memikirkan adegan mereka memukuli murid-murid sekte kelas 1, mereka diam-diam berkata, para murid yang dikirim oleh sekte sepanjang masa semuanya monster. Kamu adalah Xiao Ziji, Zhao Dazuang, yang baru saja berjalan, berhenti di luar ruang tunggu sekte sepanjang masa. Itu benar, kata Xiao Ziji. Zhao Dazuang menyeringai dan berkata, saya harap kita bisa bertemu di babak berikutnya. Dia sangat bersemangat ketika dia mengalahkan penatua ilusi roh dengan kekuatan untuk mengambil gunung. Dia juga menyadari bahwa tubuh fisik lawannya pasti sangat kuat. Tuannya benar, murid dari sekte sepanjang masa ini adalah lawan yang sangat baik. Jika dia bisa bertarung satu putaran, itu akan sepadan dengan perjalanannya. Aku juga berpikir begitu, kata Xiao Ziji. Bertemu di alam liar dan berjalan dengan langkah besar sambil membawa binatang roh, dia memiliki keinginan untuk berdebat. Ledakan. Setelah dua sekte terakhir menang, putaran pertama pertempuran naga dan harimau untuk supremasi berakhir. 200 sekte telah bertarung 100 putaran, jadi langit menjadi gelap setelah semua pertandingan selesai. Setiap orang, Tuan Kota Han berkata dengan keras, putaran pertama pertempuran naga dan harimau untuk supremasi telah berakhir. Harap perhatikan ronde kedua besok. Itu sangat memuaskan, terutama sekte sepanjang masa. Aku tidak menyangka mereka akan menjadi yang paling marah dan mengalahkan sekte suci evolusi agung kelas 1. Penonton meninggalkan tempat satu demi satu, tetapi mereka masih mendiskusikan duel antar sekte dalam perjalanan kembali. Jun Changqiao juga berdiri, namun, setelah mengambil dua langkah, kedua Wu Huang mengikutinya. Dia takut Zhang Xuan akan terbang dan tanpa malu-malu mengiklankan sekte tersebut. Karena itu, dia harus mengikutinya dengan cermat. Berdengung, tiba-tiba, susunan proyeksi menjadi gelap. Setelah memastikan bahwa formasi telah ditutup, kedua pria Wu Huang akhirnya merasa lega dan pergi. Kedua bersaudara itu menatap Jun Patriark selama setengah hari dan cukup lelah, jadi mereka menemukan restoran untuk duduk dan memesan beberapa hidangan dan 2 pot anggur untuk bersantai. Ayo. Setelah para pembudidaya dari berbagai provinsi dan kota melihat tirai cahaya meredup, mereka bangkit dan pergi satu demi satu, diam-diam memutuskan untuk datang lebih awal besok untuk menempati posisi yang lebih baik untuk menyaksikan pertempuran. Berdengung, namun, sebelum mereka bisa pergi, layar cahaya redup dari formasi menyala lagi. Wajah tampan Jun Changqiao muncul sekali lagi. Dia membelai rambutnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aku, Hu Changqiao, kembali. Petik 2, Semua seniman bela diri di benua itu ketakutan. Ketika dua Wu Huang dari penyelenggara melihat bahwa susunan proyeksi tiba-tiba diaktifkan dan pria tak tahu malu itu muncul di layar lagi, mereka memuntahkan anggur mereka di tempat dan sumpit di tangan mereka jatuh ke tanah. Bukankah formasi dimatikan? Kenapa dihidupkan lagi? Mereka berdua tidak punya waktu untuk memikirkannya dan buru-buru terbang keluar jendela. Kemudian, mereka mendekati Jun Changxiao, yang mempromosikan sektenya dengan penuh emosi. Mereka masing-masing meraih salah satu lengannya dan menariknya kembali, sambil berteriak, cepat tutup barisan. Beberapa master formasi di bawah berkeringat deras dan berkomunikasi dengan susunan proyeksi. Pada akhirnya, butuh waktu lama bagi mereka untuk mematikannya lagi. Dia berani membajak formasi hanya untuk beriklan. Juni Patriark, Anda benar-benar orang gila, namun, itu juga membunyikan alarm untuk penyelenggara. Mereka buru-buru mengirim lusinan master formasi semalaman untuk memperkuat susunan proyeksi dan membangun firewall untuk mencegahnya diretas lagi. Lebih dari itu, untuk mencegah pria tak tahu malu itu mengganggu kompetisi lagi dan dengan paksa mengiklankan, Tuan Kota Han mengirim beberapa pria Wu Huang. Hari berikutnya, Jun Changqiao baru saja duduk di kursi penonton. Desir. 10 saudara kekar dengan cepat mengelilinginya. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut dan berkata, permisi, saya ingin pergi ke toilet. Kami akan pergi denganmu. 10 pria Wu Huang berteriak serempak. Misi yang diberikan oleh Tuan Kota Han sangat sederhana. Mereka harus mengawasi orang ini dan tidak boleh membiarkan dia mengambil kesempatan untuk terbang ke dalam susunan proyeksi. Oke, Jun Changqiao bersandar di kursi dan berkata, aku masih bisa bertahan sebentar. Berdengung, arai proyeksi dimulai lagi. Di layar,
100 sekte yang telah maju ke babak kedua masuk satu demi satu, menyebabkan sorakan keras. Ketika murid-murid sekte sepanjang masa muncul, banyak penonton berteriak lagi. Kekalahan tak terduga kemarin dari sekte kelas 1 membuat mereka mengenali sekte kelas 5 ini. Mereka bersedia menjadi penggemar dan menyemangati mereka. Sekte berada di posisi. Tuan Kotahan tidak membuang waktu dan langsung ke intinya, meminta para murid untuk menarik undian untuk memilih lawan mereka untuk putaran kedua. Tolong jangan menggambar sekte sepanjang masa, tolong jangan menggambar sekte sepanjang masa. Seorang perwakilan murid berjalan ke atas panggung, berdiri di depan kotak, dan bergumam tanpa suara. Kemarin, dia masih ingin menggambarnya, tetapi hari ini, dia tidak ingin menggambarnya. Perubahan psikologis semacam ini cukup besar. Dia meraih dan mengeluarkannya. Sekte yang ditunjukkan pada tanda itu bukanlah sekte sepanjang masa, yang membuat murid itu menghela nafas panjang lega. Kakak senior, kamu pergi. Oke, Li Qingyang berjalan lagi. Setelah menggambar banyak, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Namun, para murid dari sekte lain gugup dan khawatir. Mereka berdoa dalam hati, tolong jangan menggambar sekte mereka sendiri. Li Qingyang mengangkat tangannya dan berhenti. Lawan ronde kedua sekte All Times adalah Tuan Kotahan mungkin tahu bahwa sekte baru ini sangat populer, jadi dia dengan sengaja mengeluarkan suaranya sebelum mengumumkan, Sekte Suci Kecemerlangan Emas. Tidak buruk, tidak buruk. Sekte yang tidak dipilih segera menghela nafas lega. Namun, Duan Zishu, yang duduk di kursi penonton VIP, tercengang. Ada begitu banyak sekte, mengapa itu sekte sendiri? Untuk masalah ini, Sekte Suci Pengembangan Besar yang tersingkir juga sedang memikirkannya. Ada begitu banyak sekte, tetapi mengapa itu yang pertama kali ditarik? Saudara laki-laki, Jun Changqiao melihat melalui celah kecil yang ditinggalkan oleh Wu Huang dan menyeringai, akhirnya sesuai keinginanmu. Mulut Duan Zishu berkedut, tentu saja, dia tidak bisa pesimis. Sebagai gantinya, dia menegakkan punggungnya dan mencibir, bertemu dengan Sekte Suci Kecemerlangan Emas saya, jalan kuda hitam sekte Anda sepanjang masa berakhir di sini. Apakah begitu? Jun Changqiao menyentuh dagunya. Kak, putaran undian lawan berlanjut, tetapi di area di mana sekte sepanjang masa berada, sudah ada suara tulang retak. Su Xiaomo menggelengkan kepalanya dan memutar pergelangan tangannya. Ada senyum sinis di wajahnya. Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya juga melakukan pemanasan sebelum pertempuran. Instruksi berulang patriark dari tadi malam terdengar di telinga mereka, jika Anda bertemu Sekte Suci Kecemerlangan Emas, pukul mereka sampai mati. Kata kunci, kalahkan mereka sampai mati. Tuan Kotahan sepenuhnya mempertimbangkan topik tersebut. Setelah upacara pengundian selesai, dia mengumumkan dengan keras, pertempuran pertama babak kedua, Sekte Sepanjang Masa versus Sekte Suci Kecemerlangan Emas. Li Qingyang bangkit dan melambaikan lengan bajunya, ayo pergi. Petik 2, Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dan kemudian melangkah ke bidang seni bela diri. Mereka berdiri di atas panggung dan melihat para murid Sekte Suci Kecemerlangan Emas yang sedang berjalan mendekat. Mereka melepaskan aura yang kuat. Seolah-olah seluruh tubuh mereka menjadi hitam dalam sekejap, dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. Jantung Duan Zishu tiba-tiba berdebar. Mata mereka sangat menakutkan. Penonton merasa rambut mereka berdiri saat mereka menonton. Murid-murid Sekte Suci Kecemerlangan Emas yang sedang berjalan juga ketakutan. Pada saat ini, paling tepat untuk menggambarkan mereka sebagai Sekte Suci yang panik. Tanda pisah. PS, saya tidak akan malu seperti Jun Patriark. Saya akan dengan lemah meminta suara. Ketika para murid sekte sepanjang masa berdiri di atas panggung, seolah-olah mereka telah berubah menjadi iblis dari neraka, memancarkan tatapan yang sangat suram. Para murid dari Sekte Suci Kecemerlangan Emas panik. Tatapan menakutkan semacam ini terlalu menakutkan. Ini merepotkan. Wajah Duan Zishu sangat jelek. Dari ekspresi para murid sekte sepanjang masa, dia menebak bahwa begitu pertarungan dimulai, itu pasti akan lebih kuat dari kemarin. Penatua ini masih bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan kejam kepada Jun Changqiao, tetapi sekarang dia ketakutan. Dia hanya berharap setelah pertarungan dimulai, para murid akan dengan mudah dikalahkan. Mudah dikalahkan, dia telah meremehkan toleransi Jun Changqiao. Desir. Para murid dari Sekte Suci Kecemerlangan Emas berdiri di atas panggung dengan susah payah. Dibandingkan dengan murid-murid sekte sepanjang masa, mereka tampaknya jauh lebih lemah.
Suasananya tidak benar. Para murid sekte sepanjang masa tampaknya membenci sekte suci kecemerlangan emas. Semua orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, wasit melangkah ke atas panggung dan bertanya, perwakilan dari kedua belah pihak, apakah Anda ingin bertarung 1 lawan 1 atau dalam pertempuran yang kacau? 1 lawan 1, kata Li Qingyang. Karena Patriark sudah memberi perintah, dia pasti akan menyiksa mereka satu persatu. Qingyang, kamu telah berubah. Wasit bertanya kepada perwakilan sekte suci kecemerlangan emas dan kemudian mengumumkan dengan keras, pertempuran pertama putaran kedua pertempuran naga harimau untuk supremasi akan menjadi 1 lawan 1. Peserta pertama, silakan maju. Aku pergi dulu. Ye Xingchen melangkah keluar dan berdiri di tengah panggung, matanya berkedip dingin. Matahari muda, seorang murid dari sekte suci kecemerlangan emas berkata, kamu sudah bangun. Mulut Junior Sun berkedut sedikit, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan. Biarkan pertempuran dimulai, wasit mengumumkan dengan keras. Namun, saat dia selesai berbicara, Ye Xingchen muncul di depan murid sekte suci kecemerlangan emas dengan langkah awan, tangan kanannya bersiul dengan angin kencang. Bang! Telapak tangan ini langsung mengenai wajah lawan, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan giginya berserakan di tanah. Desir, Ye Xingchen melangkah maju, meraih kaki kanan pria itu dan dengan keras melemparkannya ke sisi lain. Ledakan, 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 arena bergetar, dan mulut penonton berkedut. Mereka bahkan tidak tahan melihat murid sekte suci Jin Huang yang dilempar-lempar. Terlalu kejam, terlalu brutal. Kesombongan Ao Wushuang kemarin membuat Kaisar Malam sangat marah. Oleh karena itu, bahkan tanpa perintah Patriark, dia masih akan memukul lawannya dengan baik. Petik 2, petik 2. Duan Zixu menutup matanya. Meskipun dia memiliki firasat bahwa muridnya akan menderita malapetaka, dia tidak menyangka bahwa dia akan dianiaya dengan begitu menyedihkan. Berhenti, berhenti, berhenti. Wasit buru-buru melangkah ke atas panggung untuk menghentikannya. Kontestan, pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni tidak lebih dari pertukaran petunjuk, bukan pertempuran hidup dan mati. Tolong kendalikan emosimu dan jangan terlalu kejam. Bahkan wasit pun kaget, bisa dilihat betapa mengerikannya Night Emperor ketika dia menyiksa orang. Huff, Ye Xingchen berhenti dan dengan santai melemparkan murid sekte suci Jin Huang keluar dari arena. Arai proyeksi yang dimanusiakan bahkan memberi orang itu bidikan close-up. Banyak anak sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menutup mata. Terlalu tragis. Seberapa hebat kebencian ini? Saudara muda Ye. Sudut mulut Li Qingyang berkedut sedikit saat dia mentransmisikan suaranya. Kamu agak terlalu berat. Patriark mengatakan untuk menyiksanya sampai mati. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen tidak mundur. Sebagai gantinya, dia melihat murid-murid sekte suci Jin Huang yang marah dan berkata dengan lemah, kirim seseorang untuk melanjutkan pertempuran. Itu tidak cukup untuk menyiksa satu orang. Dia ingin menyiksa beberapa lagi. Aku akan melakukannya. Seorang murid dari sekte suci Jin Huang berinisiatif untuk keluar. Matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Meskipun dia sangat takut pada orang ini, sesama muridnya disiksa seperti hantu. Pria manapun dengan sedikit keberanian tidak tahan. Mulai, teriak wasit, ledakan, ledakan, ledakan. Berhenti, berhenti, berhenti. Itu baru saja dimulai dan wasit tidak tahan lagi. Dia naik ke atas panggung untuk terus menghentikan Ye Xingchen. Tidak ada jalan lain. Jika dia tidak buru-buru mencegahnya, akan mudah baginya untuk kehilangan nyawanya. Orang tua ini ditakdirkan untuk menjadi wasit tersibuk hari ini. Karena setelah mengalahkan lawan kedua, Night Emperor masih memilih untuk melanjutkan pertempuran. Setiap kali pertempuran dimulai, dia akan tanpa ampun. Mulai, berhenti, 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 mulai, berhenti, berhenti, berhenti. Setelah beberapa pertempuran lagi, wasit naik dan turun untuk mencegahnya. Dia sangat lelah sehingga dia berkeringat deras. Saya bilang, tidak bisakah kalian mengganti maniak kejam itu sehingga tulang lamaku bisa dengan aman memimpin pertempuran sekte ini? Petik 2. Di kota tertentu, Ye Xingchen dengan kasar melecehkan murid-murid sekte suci Jin Huang lagi dan lagi. Pria berjubah hitam yang bersandar di sudut dinding mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sangat akrab dengan adegan ini. Dia telah terlibat, jadi dia memahami rasa sakit karena dilecehkan dengan sangat baik. Beberapa bekas luka dapat disembuhkan, tetapi beberapa bekas luka akan berubah menjadi bekas luka, terpatri dalam di kulit dan terpatri dalam di hati. Pria berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya. Ye Xingchen, jika aku, Dai Lu, jangan menginjak-injakmu di bawah kakiku, aku bersumpah aku bukan manusia.
Ternyata dia adalah Shal Hijau saudara kita yang cantik. Tidak heran dia sangat membenci Ye Xingchen. Lagi pula, dia telah dilecehkan lebih dari sekali. Tentu saja, Dai Lu juga menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan melahap dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya, dalam hal kekuatan, dia masih kalah dengan orang itu. Itu tidak masalah. Jalan seni bela diri baru saja dimulai. Ketika saya bisa menggunakan kemampuan saya dengan bebas dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, saya pasti akan dapat menginjak-injak orang itu di bawah kaki saya dan mengambil kembali penghinaan yang saya derita. Semangat Brother Green Scarf untuk tidak pernah putus asa meskipun mengalami kekalahan berulang-ulang patut untuk dipelajari. Hal yang menyedihkan adalah, bahkan jika dia memiliki kekuatan melahap, bagaimana dia bisa bersaing dengan Ye Xingchen yang telah dilahirkan kembali sebagai kaisar bela diri dan berkultivasi di sekte sepanjang masa. Anda baru saja menambahkan lapisan buff. Orang itu menambahkan 2 lapis buff. Tidak ada cara untuk menang sama sekali. Itu hanya memberikan terakhir kali. Tidak masalah, tidak masalah. Dai Lu mengeluarkan peta yang menguning, matanya berkedip dengan lampu hijau. Selama saya dapat menemukan harta karun di dalamnya, saya pasti akan dapat meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak diragukan lagi apa yang dia dapatkan dari kios. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada peluang besar yang tersembunyi. Bos, di sebuah kios di kota tertentu, seorang pemuda mengambil peta kuning yang sama dengan milik Dai Lu dan berkata, "Berapa harga yang Anda ingin beli ini?" Pemuda, pemilik warung berkata dengan nada penuh arti, "Matamu sangat unik. Peta ini adalah pusaka keluargaku. Dikatakan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat melihatnya. Sejak kamu mengambilnya menyukai itu, maka itu adalah takdir. 10 tael perak, ambillah." Oke, kesepakatan. Pemuda yang tidak berpengalaman menyerahkan 10 tael perak dan pergi dengan peta di tangannya. Orang tua itu mengambil uang itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya menipu yang lain." Fiuh. Dai Lu mengalihkan pandangannya dari layar dan mengikuti rute di peta yang menguning. Dia sudah bisa meramalkan adegan dia menemukan harta karun dan mendapatkan kesempatan, menginjak-injak Ye Xingchen, dan meninju sekte sepanjang masa. Kembali ke pertempuran harimau naga untuk supremasi. Ketika Ye Xingchen mengalahkan murid ke-10, Li Qingyang menghentikannya dan membiarkan Su Xiaomo bertarung. Alasan utamanya adalah dia terlalu galak. Dia takut kehilangan kendali dan membunuh seseorang. Fiuh, melihat maniak yang kejam itu diganti, wasit menghela nafas lega dan berteriak, "Mulai." Ledakan, 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 berhenti, berhenti, berhenti. Su Xiaomo baru saja mulai melecehkan ketika wasit melompat untuk menghentikannya. Dia berkata dengan wajah penuh keputusasaan, "Apakah ada orang normal di sekte sepanjang masa?" Celepuk, celepuk, 25 pertempuran berakhir. Murid-murid sekte suci kecemerlangan emas dipukuli oleh murid-murid sekte sepanjang masa sampai mereka lumpuh di tanah seperti lumpur. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berkata, "Terima kasih telah membiarkan saya menang." Duan Zishu tanpa daya merosot di kursinya. Dia membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran harimau naga untuk supremasi demi peringkat. Pada akhirnya, dia tersingkir di babak kedua, dan dia dipukuli dengan sangat menyedihkan. 10 bersaudara di sekitar sekte Master Jun tegang. Karena, menurut karakter pria itu, dia mungkin tiba-tiba bergegas menuju susunan proyeksi dan mengiklankannya. Perhatikan dia, awasi dia dengan cermat. Tanda pisah. PS, selamat Festival Lentera. Simpan tiket rekomendasi untukku besok. Tidak hanya sekte suci kecemerlangan emas kalah, tetapi murid-murid mereka juga dipukuli dengan kejam. Dari cara mereka dibawa, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka menderita luka fisik dan mental. Betapa menyedihkan, murid sekte sepanjang masa terlalu kejam. Penonton berdiskusi, dan pada saat yang sama, mereka juga memahami sisi kejam dari sekte sepanjang masa. Murid sekte yang berpartisipasi itu tidak bisa tidak merasa gugup. Mereka khawatir jika mereka melanjutkan, apakah mereka juga akan dipukuli dengan buruk di babak berikutnya. Jangan khawatir, selama mereka tidak diingat, mereka akan aman. Kecuali sekte suci penentang dunia kelas 2. Karena kesombongan Ao Wushuang, bahkan jika Jun Changqiao tidak peduli, Ye Xingchen, yang lebih berpikiran sempit, sudah mengingatnya di dalam hatinya. Sampah. Kaisar Malam memandang pria arogan di seberangnya dan diam-diam berkata, "Jangan tersingkir." Ao Wushuang memandang dengan senyum menghina. Meskipun kinerja murid sekte sepanjang masa ini sangat bagus, di matanya, mereka hanya sampah vulgar. Sekte suci kecemerlangan emas dihilangkan. Pemenang, sekte sepanjang masa.
Suara lemah wasit terdengar di venue dan ditransmisikan melalui layar ke semua kota di benua itu. Mengapa dia lemah? Bukankah itu karena dia sering datang untuk menghentikan mereka? Mereka menang lagi. Sekte sepanjang masa menang lagi. Ketika suara wasit bergema di Azure Sun County, semua kota sekali lagi menjadi hiruk-pikuk. Yi Tianxing duduk di kursi lagi, dan ekspresinya berubah dari membosankan menjadi gembira. Pada akhirnya, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak diketahui apakah dia tertawa atau menangis. Mereka mematahkan kutukan dan memasuki babak kedua, dan sekarang mereka memasuki babak ketiga. Sekte kelas 5 yang baru dipromosikan ini telah menciptakan rekor baru milik Sekte Yangzhou Barat Daya. Bangga, bangga, Mu Changhong, yang berada di mansion Tuan Kota, juga penuh dengan senyuman. Kinerja Sekte sepanjang masa telah jauh melebihi harapannya. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik untuk beriklan. Namun, Jun Changqiao hanya bisa duduk di sana dengan patuh karena 10 bersaudara di sampingnya sedang menatapnya. Tidak ada jalan keluar baginya sama sekali. Iya, dia memegangi perutnya dan berkata, perutku sakit. Di sini, salah satu saudara melemparkan ember kayu dan berkata dengan acuh tak acuh, masukkan ke dalam. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Kemudian, dia menunjuk ke langit dan berseru, lihat, pesawat abu-abu. 10 bersaudara itu tetap acuh tak acuh dan terus menatapnya dengan mata terbuka lebar. Baik, Jun Changqiao menyerah. Dia bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia terus melepaskan pikiran spiritualnya untuk menembus susunan proyeksi, tetapi dia menabrak dinding lagi dan lagi. Penyelenggara telah melakukan pekerjaan yang sempurna untuk mencegah kebakaran, pencurian, dan Chang Xiao. Putaran kedua kompetisi masih berlangsung. Berbagai sekte dan klan naik panggung satu demi satu, menampilkan semua keterampilan seni bela diri mereka dan bertarung dengan cemerlang. Setelah para murid sekte sepanjang masa kembali ke posisi mereka, mereka juga akan memilih untuk menonton pertempuran. Misalnya, perhatian Xiao Ziji tertuju pada Zhao Dazuang. Ketika Zhao Dazuang muncul, dia secara alami akan memperhatikan. Di panggung pertempuran, cahaya pedang menyala. Dentang, setelah beberapa saat, murid sekte pedang roh dengan santai menyarungkan pedangnya. Pakaian para peserta yang berdiri di sampingnya terpotong oleh pedang, tetapi kulit mereka tidak terluka. Pedang yang sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius pedang yang telah memahami alam cepat. Sekte pedang roh ini juga memiliki banyak potensi. Mendengar diskusi para tetua di dekatnya, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, orang itu adalah Jian Feiyun. Dari informasi yang diberikan oleh Tang Ren, orang ini memiliki banyak pengalaman. Terutama karena dia adalah seorang pembudidaya pedang dan telah memahami dunia pedang, kekuatannya adalah yang paling sulit untuk ditentukan. Zhou Hong seharusnya sangat khawatir, kan? Benar saja, ketika Jun Changqiao melihat muridnya, dia melihat bahwa dia sedang menatap Jian Feiyun, matanya berkedip dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Beberapa orang akan bertanya, naga dan harimau dapat menggunakan senjata. Ya, selama kedua belah pihak setuju, pertempuran akan diubah dari pertarungan tangan kosong menjadi pertempuran bersenjata. Kompetisi berlanjut. Selanjutnya adalah Sekte Suci yang menentang dunia. Ao Shuang sekali lagi mengalahkan semua lawannya sendirian, menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia bisa begitu sombong karena dia punya modal. Setelah Ao Shuang turun dari panggung, dia berhenti di ruang tunggu sekte sepanjang masa dan memberi Ye Xingchen jempol ke bawah secara provokatif. Petik 2, petik 2. Li Qingyang dan mulut yang lain berkedut. Di sekte, emosi Ye Xingchen adalah yang paling kejam. Orang ini terus memprovokasi dia, yang setara dengan gila menguji batas antara hidup dan mati. Kakak senior, Li Fei berbisik, aku yakin jika kakak muda Ye bertemu dengan pria itu, dia bisa memukulinya sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Setengah tahun terlalu singkat, Tianqi berkata, menurut pendapat saya, dia akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 2 atau 3 tahun. Tidak, Su Xiaomo berkata dengan serius, dengan kepribadian junior Brother Ye, pria itu mungkin akan mati di atas panggung. Li Fei dan Tianqi terkejut. Jika seseorang meninggal, itu akan menjadi masalah besar. Li Qingyang juga khawatir tentang ini, jadi dia buru-buru mentransmisikan suaranya, saudara muda Ye, jika kamu benar-benar bertemu orang ini, kamu harus mengendalikan emosimu. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang ekstrim. Ye Xingchen berkata dengan tatapan dingin, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan main-main?
Niat membunuh memenuhi udara. Li Qingyang dan mulut yang lain berkedut, dan mereka semua berkata dalam hati, ya. Setelah setengah hari kompetisi, babak kedua berakhir. 4 sekte kelas 1 terus menjadi kuat dan dengan lancar maju ke babak ketiga. Sekte kelas 4 dari negara bagian lain semuanya musnah, dan yang tersisa di atas panggung setidaknya adalah sekte kelas 3. Tentu saja, Sect of All Times adalah pengecualian. Sekte kelas 5 ini mampu maju ke babak ketiga, yang menyebabkan lebih sedikit kejutan daripada kemarin. Bagaimanapun, mereka menginjak sekte kelas 1 untuk maju di babak pertama, jadi itu normal bagi mereka untuk mengalahkan sekte kelas 2. Masih ada 50 sekte yang tersisa. Aku ingin tahu level lawan yang akan dihadapi sekte sepanjang masa besok. Melihat kinerja mereka dalam 2 putaran sebelumnya, kecuali mereka menarik sekte kelas 1 lainnya, akan sulit bagi sekte kelas 2 dan kelas 3 untuk menghentikan kuda hitam besar ini untuk maju. Sekte tinju besi dan sekte pedang roh sangat kuat, terutama Zhao Dazuang dan Jian Feiyun. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk melawan sekte sepanjang masa. Meskipun banyak murid berpartisipasi dalam pertempuran naga dan harimau untuk supremasi, jika ada keberadaan yang sangat kuat, mereka dapat sepenuhnya membalikkan situasi dengan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, final tahun lalu, sekte kelas 2 melawan sekte kelas 1. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik, dan mereka telah kehilangan banyak pertandingan berturut-turut, ketika murid inti mereka bertarung, mereka memenangkan 13 pertandingan berturut-turut, langsung mengunci kemenangan dan menjadi juara. Ini adalah contoh klasik kepahlawanan. Meskipun itu adalah kebalikan dari tujuan pertempuran naga dan harimau untuk supremasi, akan selalu ada satu orang yang akan memimpin sekte ini ke depan. Zhao Dazuang dari Iron Fist Sect dan Jian Feiyun dari Spirit Sword Sect, di mata banyak pembangkit tenaga listrik, tidak diragukan lagi memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi sendiri. Oleh karena itu, banyak sekte kelas 1 dan kelas 2 tidak berani meremehkan 2 sekte kelas 3. Jika mereka bertemu di babak berikutnya, mereka pasti akan habis-habisan. Tentu saja, mereka bahkan lebih takut pada sekte sepanjang masa. Karena setelah 2 pertandingan, sepertinya ada lebih dari 1 murid yang bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan mereka sendiri. Penyelenggara turnamen naga dan harimau melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menjaga terhadap Jun Changqiao. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk beriklan. Karena itu, ketika turnamen berakhir pada hari kedua, seluruh benua tidak melihat wajahnya yang tampan. Dunia damai, dan hidup lebih indah. Tentu saja, efek iklan masih ada. Terutama ketika sekte sepanjang masa mengalahkan sekte kelas 1 dan kelas 2 dan maju ke babak ketiga, banyak anak laki-laki dan perempuan tergoda. Saat turnamen berakhir, aku harus pergi ke Azure Sun County. Aku tidak sabar sekarang. Saya mendengar bahwa penilaian sekte ini sangat ketat. Saya ingin tahu apakah saya bisa lulus. Tidak peduli sekte mana yang memenangkan turnamen naga dan harimau, Gunung Tulang Besi akan segera menarik sejumlah besar pemuda untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dengan jumlah orang saat ini di sekte sepanjang masa, jika mereka merekrut sekelompok murid lain, mereka pasti akan lebih dekat untuk mencapai jumlah maksimum 20.000. Hari berikutnya, Jun Changqiao duduk di area penonton lagi. 10 bersaudara berdiri di depannya, hanya menyisakan celah baginya untuk menyaksikan pertempuran. Sulit untuk menemukan perlakuan seperti itu di seluruh benua Starfall untuk dilindungi oleh begitu banyak Wuhuang. Mari kita sambut para peserta. Suara berat Tuan Kota Han terdengar lagi. Murid-murid dari sekte sepanjang masa berjalan ke tempat itu, dan seluruh tempat itu dipenuhi dengan sorakan yang menggelegar. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, yang kuat paling dipuja. Li Qingyang dan yang lainnya tidak diragukan lagi telah menarik banyak penggemar di 2 ronde pertama. Kamu Xing Chen, sekelompok gadis berteriak dengan penuh semangat. Mulut penonton pria berkedut, orang itu sangat brutal kemarin, dan kamu benar-benar peduli padanya. Apakah otak Anda ditendang oleh keledai? Itu terutama karena aura kuat Kaisar Malam. Terutama ketika dia berdiri dengan bangga dengan tangan disilangkan selama 2 hari terakhir, dia pasti seorang gadis pembunuh. Meskipun penampilan Xiao Ziji di ronde pertama melawan sekte kelas 1 sangat mengagumkan, banyak gadis memilih untuk mengabaikannya karena auranya. Mendengar seseorang memanggil namanya, Ye Xingchen sedikit mengernyit dan berkata, sekelompok penggemar vulgar. Ye Xingchen menatapku. Petik 2, tatapan dingin itu sangat tampan. Aku tidak bisa. 50 murid memasuki tempat itu satu demi satu. Aturan lama, pengundian lot berlanjut. Li Qingyang tidak mengatakan apa-apa.
Dia berjalan menuju kotak gambar dan mengeluarkan sebuah token. Setelah 2 pertandingan buruk, dia akhirnya menang kali ini. Sekte sepanjang masa menarik Sekte kelas 3 sebagai lawan mereka untuk putaran ketiga. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keputusasaan muncul di wajah para murid yang dipukul. Terutama ketika dia melihat Ye Xingchen dan mengingat adegan kekerasan yang mengerikan dari kemarin. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya dari telapak kakinya. Sekte kelas 3 ini sangat menyedihkan. Keheningan sejenak untuk mereka. Penonton sekarang memiliki harapan tinggi untuk sekte sepanjang masa. Selama mereka tidak bertemu sekte kelas 1 atau sekte dengan Genius Top, mereka pasti akan maju ke babak berikutnya. Cukup benar, setelah menggambar banyak, pertempuran dimulai. Sekte sepanjang masa dengan mudah mengalahkan sekte kelas 3 ini yang bahkan tidak disebutkan oleh penulisnya. Itu terlalu sederhana. Su Xiaomo menggelengkan kepalanya. Ini tidak memuaskan seperti perdebatan di sekte. Li Qingyang berkata, ini baru ronde ketiga. Lawan selanjutnya hanya akan lebih kuat. Jangan lengah. Beberapa jam kemudian, putaran ketiga pertempuran berakhir. Sebanyak 25 sekte maju ke babak keempat. Pertempuran hari ini juga mengecewakan. Sekolah tinju besi mengalahkan sekte kelas 2 dari benua tengah dengan sekte kelas 3. Kedua sekte memilih mode pertempuran yang kacau. Pada awalnya, sekte kelas 2 pasti menekan sekolah tinju besi. Namun, Zhao Dazuang mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengirim lusinan pembudidaya terbang, secara langsung membangun kemenangan. Ini adalah contoh klasik mengandalkan kekuatan satu orang untuk secara paksa membawa sekte ke babak berikutnya. Orang itu terlalu kuat, tubuhnya seperti baja, dia masih bisa melakukan serangan balik setelah menerima begitu banyak serangan orang. Pertahanan Xiao Ziji dari sekte sepanjang masa juga tidak buruk. Ketika mereka berdua bertemu, mereka pasti akan memiliki pertarungan fisik yang seru. Semua orang menantikannya. Di ruang tunggu, semangat juang Xiao Ziji semakin kuat setelah melihat pertarungan Zhao Dazuang. 25 sekte maju. Bagaimana mereka akan didistribusikan? Jika ada situasi di mana mereka tidak bisa menandingi semua lawan mereka, penyelenggara akan memilih untuk memberikan satu sekte selamat tinggal. Secara kebetulan, sekte yang memenangkan putaran terakhir semuanya terluka. Para petinggi sekte menilai bahwa mereka tidak bisa terus bertarung di babak berikutnya dan hanya bisa tanpa daya mengumumkan bahwa mereka kalah. Semakin jauh mereka pergi, semakin intens pertempuran menjadi. Tidak jarang kedua belah pihak terluka atau mengalami kemenangan yang sulit. Ini masih dianggap baik, setidaknya pemenangnya kalah. Dalam pertempuran naga dan harimau sebelumnya untuk supremasi, kadang-kadang akan ada dua sekte yang sama-sama cocok. Mereka akan bertarung sampai mereka benar-benar kelelahan dan tidak dapat menentukan pemenang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pulang bersama. Hari ketiga pertempuran berakhir. Kegembiraan awal di Azure Sun County dan Yangzhou Barat Daya secara bertahap menjadi tenang. Biasanya, kompetisi skala ini akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Namun, sekte sepanjang masa memberi mereka perasaan bahwa itu semakin mudah saat mereka bertarung. Terutama lawan di ronde ketiga, yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Jika mereka bertarung melawan sekte kelas 1 di awal dan mencapai puncaknya, tentu akan membosankan jika mereka bertemu lawan yang lebih lemah nanti. Saat ini, hal yang paling menarik adalah bahwa lawan sekte sepanjang masa berikutnya adalah sekte kelas 1. Masih ada 4 sekte kelas 1 yang tersisa. Ada kemungkinan besar mereka akan ditarik besok. Tes-tes, sekte kelas 5 dalam pertempuran naga dan harimau untuk supremasi akan bertemu 2 sekte kelas 1. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Saya harap murid bernama Li Qingyang tidak mencuci tangannya dan akan ditarik melawan sekte kelas 1 besok. Meskipun pertempuran dalam 2 hari terakhir sangat menarik, penonton lebih ingin melihat sekte sepanjang masa bertarung melawan sekte kelas 1. Hanya dengan begitu akan ada kegembiraan. Jika seseorang tidak bisa melupakannya, pasti akan ada gema. Pada hari keempat kompetisi, Li Qingyang sekali lagi berjalan ke meja gambar. Ketika dia mengulurkan tangannya, Tuan Kotahan dengan keras berteriak, lawan sekte sepanjang masa adalah sekte Suci Tiangang. Sekte kelas 1 lainnya, hahaha, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seluruh benua menjadi gempar setelah pengumuman Tuan Kotahan. Tidak mungkin, Jun Changqiao, yang berada di bawah pengawasan ketat, menutup wajahnya dan berkata, bagaimana kita bertemu sekte kelas 1 lagi. Dalam pertempuran naga dan harimau untuk supremasi, tidak pernah ada sekte tingkat rendah yang akan bertemu 2 sekte kelas 1 secara berurutan. Ini karena jika mereka melakukannya, mereka pasti akan tersingkir.
Kakak kedua, Ye Xingchen tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan suara rendah, aku akan menggambar besok. Sejak Ao Shuang memprovokasi dia ingin menjadi lawannya di babak berikutnya. Namun, setiap kali dia menggambar, dia kecewa. Baik, Li Qingyang berkata, kamu akan melakukannya besok. Fiu, Su Xiaomo menghela nafas dan berkata, 2 putaran pertama terlalu mudah. Putaran ini, kita akhirnya bertemu seseorang yang bisa bertarung. Kak, Long Xiang, Song Xuanzu, dan yang lainnya semua menggosok telapak tangan mereka untuk mengantisipasi. Ayo pergi. Li Qingyang melangkah maju, Su Xiaomo dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Punggung mereka menjadi gelap gulita lagi, seolah-olah mereka telah memasuki keadaan iblis mereka lagi. Penonton berharap sekte sepanjang masa akan bertemu lawan yang kuat untuk menunjukkan potensi kuda hitam mereka. Tentu saja, mereka juga berharap bahwa mereka akan bertemu lawan yang lebih kuat dan tidak dikalahkan dengan mudah seperti di babak sebelumnya. Li Qingyang dan yang lainnya berdiri di atas panggung bersama. Arai proyeksi menunjukkan pemandangan satu persatu dan secara bertahap pindah ke kejauhan. Aura pantang menyerah langsung memenuhi seluruh tempat. Petik 2, Melihat aura mengerikan dari para murid sekte sepanjang masa, para tetua dari berbagai sekte menggerakkan mulut mereka. Mereka hanyalah sekte kelas 5, tapi kenapa efek spesial mereka begitu mengagumkan? Cukup, tiba-tiba, Jun Changqiao, yang sedang duduk di tribun penonton, berdiri. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan 10 tetua, dan mereka semua melepaskan kultivasi mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Beberapa dari mereka bahkan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sekte Suci Tiangang, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berteriak, tunggu. Celepuk, para tetua dari berbagai sekte semuanya jatuh ke tanah. Kakak, murid-murid Anda di sini untuk bertarung, tetapi Anda di sini untuk bercanda. Sekte Suci Tiangang, tunggu. Sekte Suci Tiangang, tunggu. Mengikuti jejak Jun Changqiao, seluruh tempat dipenuhi dengan sorakan keras.